ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Pada soal yang diberikan, ditanyakan, setelah beberapa hari, bunga yang mula-mula kuncup kemudian mekar. Hal itu menunjukkan bahwa tumbuhan A. bernafas, B. melakukan iritabilitas, C. bergerak, atau D. memerlukan makanan. Untuk mengetahui jawaban pada soal, kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup terlebih dahulu. Ciri-ciri makhluk hidup. Terdapat beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara bebas dan juga terjadinya pelepasan karbon dioksida dan uap air. Contohnya, hewan. Hewan bernafas menggunakan paru-paru, insang pada ikan, kulit pada kelompok cacing. Kemudian, manusia bernafas menggunakan paru-paru, dan tumbuhan bernafas menggunakan 3 cara, yaitu stomata pada daun, lentisel pada batang, dan bulu-bulu akar pada akar. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan atau nutrisi. Makanan sangat penting untuk makhluk hidup, karena makanan berfungsi untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, dan sebagai sumber untuk pertumbuhan. Hewan dan manusia merupakan kelompok heterotrof, di mana heterotrof sendiri merupakan kelompok makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau bergantung pada makhluk hidup yang lain. Sedangkan tumbuhan merupakan jenis autotrof, di mana dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah iritabilitas atau peka terhadap perangsang. Tumbuhan, hewan, dan manusia memiliki kepekaan terhadap perangsang. Agar dapat bertahan hidup, semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi perubahan lingkungan. Hewan dan manusia memiliki indera yang digunakan untuk mengetahui rangsangan dari lingkungan, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Sedangkan tumbuhan memiliki kepekaan terhadap rangsangan seperti sentuhan, cahaya matahari, zat kimia, suhu, gravitasi bumi. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian. Jenis bergerak dibagi menjadi 2, bergerak secara aktif dan bergerak secara pasif. Gerak aktif merupakan gerak yang dilakukan dengan adanya perpindahan tempat dan dapat dilihat dengan mata. Sedangkan gerak pasif adalah gerak yang dilakukan tanpa adanya perpindahan tempat dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Gerak pasif umumnya terjadi pada tumbuhan. Contoh dari gerak adalah gerak membukanya biji lamtoro dan gerak kuncup bunga yang mekar. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mempertahankan diri. Jenis adaptasi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, di mana merupakan adaptasi terhadap alat-alat tubuh. Misalnya, burung elang memiliki kuku tajam untuk mencari mangsa. Kemudian, adaptasi fisiologi merupakan adaptasi terhadap lingkungan dengan fungsi alat tubuh. Misalnya, manusia akan menambah jumlah sel darah merah apabila berada di pegunungan. Kemudian, yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, di mana merupakan adaptasi terhadap lingkungan dengan tingkah laku. Misalnya, kerbau akan berkubang di lumpur saat cuaca panas, dan bunglon mengubah warna. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan memperbanyak diri untuk mempertahankan keturunan. Terdapat 2 jenis proses berkembang biak. Yang pertama adalah secara seksual atau generatif, di mana perkembang biak terjadi apabila terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Misalnya pada unggas dengan cara bertelur, pada mamalia dengan cara melahirkan, dan pada tumbuhan dengan cara menghasilkan biji. Sedangkan perkembangan secara aseksual atau vegetatif dilakukan tanpa adanya peleburan 2 jenis sel kelamin.
Misalnya pada amoeba dengan cara membelah diri, pada hidra dengan cara menghasilkan tunas, pada tumbuhan dengan cara mencangkok, stek, umbi lapis, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme tubuh. Sisa metabolisme tubuh harus dikeluarkan karena mengandung racun. Misalnya saja, pada manusia mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, dan ikan mengeluarkan karbon dioksida melalui insang. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan proses perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Tumbuh bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali pada keadaan semula. Kemudian berkembang merupakan proses menuju kedewasaan yang bersifat kualitatif. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kita dapat menjawab soal yang sudah diberikan. Jadi, perubahan bunga yang awalnya kuncup menjadi mekar merupakan proses dari makhluk hidup dalam bergerak. Jadi, jawaban yang benar adalah C.